Baik, berikutnya pembahasan tentang bahaya namimah. Bahaya namimah di dunia tadi sudah kita jelaskan sangat berbahaya. Bisa bunuh-bunuhan ya. Bisa bunuh-bunuhan. Di antara kisah menarik saya ingin sampaikan dua kisah sebelum kita lanjutkan. Kisah disampaikan oleh Hammad bin Salamah. Saya bacakan bagaimana bahaya namimah di dunia. Ba'a rajulun abdan wa qala al-mushtari ma fihi aibun illa namimah. Ada seorang menjual budaknya, tapi dia menjelaskan aib budak tersebut. Mungkin dia jual dengan harga yang murah. Dia bilang, ini budakku ini semuanya baik, kecuali satu kekurangannya. Dia suka ngadu domba. Faqala raditu. Maka pembeli mengatakan aman, cuma ngadu domba, cuma bahaya lisan. Yang penting rajin, ngerti, tidak bahlul. Kalau disuruh ngerti, tahu kerjaan, ya cuma tukang namimah, ya sudahlah, tinggal kita enggak usah dengar, selesai. Fashtarahu. Akhirnya dia beli. Famakathal gulamu ayyaman. Kemudian sang budak tinggal berhari-hari bersama orang tersebut. Mulai karena dia tukang namimah, dia rasulnya iblis, maka dia menjalankan kebiasaan dia. Maka dia berkata kepada istri majikannya, dia berkata, sungguhnya inna sayyidina yuhibbuki, majikanku sudah tidak cinta kau lagi. Dan dia ingin nikah lagi atau ingin punya budak perempuan, sudah tidak cinta kau lagi. Pokoknya sudah tidak cinta lagi, mau nikah lagi atau ingin ambil budak wanita menggantikanmu. Saya ingin bantu kau. Fakhudhil Musa wahliqi min sya'ri qafahu inda naumi sya'rat hatta asharahu 'alaiha fayuhibbaki. Kau ambil rambutnya di bagian lehernya atau di bagian jenggotnya, ambil sedikit saja. Kau kasih saya sihir dia, biar dia cinta sama kamu. Wah, namanya perempuan kalau sudah cemburu otaknya enggak jalan, benar atau tidak? Perempuan tuh otaknya enggak jalan dua. Kalau lagi pegang uang di mall, otaknya enggak jalan. Satu. Kedua, maksudnya apa saja dia pengen beli. Dia enggak mikir panjang, maksudnya begitu. Yang kedua, kalau lagi cemburu, otaknya enggak jalan. Mau dia S2, S3, S-teler, kalau dia udah cemburu, otaknya enggak jalan. Ketika diprovokasi wanita ini dan dia cemburu, maka disuruh untuk ambil rambut supaya dilakukan sihir, maka dia nurut. Kemudian dia datang kepada majikannya. Budak ini datang ke majikannya. Dia bilang, wahai majikan, bos, sungguhnya istrimu pacaran. Inna imra'ataka ittakhadat khalilan. Dia punya pacar. Dan dia ingin bunuh kau. Masa sih? Kalau kau enggak percaya, kau pura-pura tidur sampai kau tahu benar perkataanku ini. Pura-pura tidur aja. Akhirnya benar. Suaminya pura-pura tidur, istrinya mau ngambil apa? Jenggotnya. Untuk bikin sihir. Suaminya nyangka mau dibunuh, ya enggak? Benar enggak? Satunya istrinya suruh ambil jenggot untuk disihir. Suaminya dibilang, istrimu ingin bunuh kau. Kalau kau tidak percaya, kau pura-pura tidur, nanti kau lihat apa yang dilakukan oleh istrimu. Akhirnya suami majikannya pura-pura tidur, maka datang istrinya bawa pisau atau gunting, ingin apa? Ngambil. Akhirnya dia menyangka istrinya mau bunuh dia, maka dia pun ambil pedang, dia bunuh istrinya tersebut. Subhanallah. Akhirnya keluarga istrinya datang, bunuh dia. Akhirnya kerabat dia datang, perang sama kerabat istri. Gara-gara satu budak tukang apa? Namimah. Maksudnya ngeri bahwasanya namimah itu efeknya luar biasa. Suami istri sampai bunuh-bunuhan. Sebagaimana tadi kita sebutkan ya, kisah-kisah umat-umat terdahulu ya. Baik. Adapun bahaya namimah terkait hari kiamat, terkait hari akhirat, maka banyak pelaku namimah yang sangat berbahaya. Di antaranya yang pertama, an-namam, tukang namimah adalah manusia terburuk. Dia adalah manusia terburuk. Di antara dalil akan dia manusia terburuk, yang pertama dalam hadis Abdurrahman bin Ghunem radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, khiyaru ibadillah alladzina idza ru'u dzukirallah." Sebaik-baik hamba Allah adalah yang jika mereka dilihat akan diingat Allah. Ini adalah orang yang terbaik. Kalau orang lihat dia semua ingat Allah. Ada orang kalau kita lihat kita ingat sedekah, rajin sedekah. Ada orang kalau kita lihat kita ingat puasa karena dia rajin apa? Puasa. Ada orang kalau kita lihat
kita ingat takwanya. Orangnya takwa luar biasa, suka salat malam. Ya. Dulu kalau nggak salah Muhammad bin Sirin, kalau orang lihat orang bertakbir. Kenapa? Karena dia suka bertakbir di jalan. Jadi orang lihat dia orang Allahu Akbar. Karena dia suka berzikir. Setiap dilihat ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya ada orang kalau dilihat ingat dangdutan. Ada. Orang dilihat ingat film-film. Orang yang terbaik adalah jika dilihat membuat orang lain ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingat dunia tapi ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang terbaik. Kemudian siapa yang terburuk? Wasyiraru ibadillah al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah al-baghuna li al-bura'a al-anat. Adapun orang yang terburuk, hamba Allah yang terburuk adalah yang suka jalan ke sana kemari untuk mengadu domba, yang memisahkan di antara orang-orang yang saling mencintai, yang menginginkan bagi orang-orang yang tidak dosa agar mendapatkan kesulitan. Orang-orang tidak bersalah agar mendapatkan kesulitan. Di sini perhatikan Rasulullah menyebutkan orang-orang terburuk adalah orang-orang yang berjalan mengadu domba sehingga memisahkan di antara orang-orang yang saling mencintai. Ya. Kemudian di antaranya yang kedua juga sama di antara dalil bahwasanya biasanya orang yang namimah memiliki dua wajah. Ya. Tajiduna syarran nasi indallahi manzila yaumal qiyamah zal wajhain. Kata Nabi SAW, kalian dapati orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat pemilik dua wajah. Alladzi ya'ti qauman biwajhin wa ya'ti al-akhara biwajhin. Ya, yang dia mendatangi satu kaum dengan wajah dan mendatangi kaum yang lain dengan wajah yang lain. Itu untuk mengadu domba, seakan-akan dekat, datang sini seakan-akan dekat, ternyata ingin mengadu domba di antara si A dan si B. Ya. Ya. Rasulullah juga mengatakan siapa yang memiliki dua wajah, lahu lisanani minan nar yaumal qiyamah. Dia akan punya dua lisan dari api neraka pada hari kiamat. Di antaranya tukang namimah.